Baik, selamat pagi. Di sini saya akan melakukan pemasangan dari back valve mask. Yang pertama, persiapkan alat terlebih dahulu. Di sini sudah ada back valve mask, ada gudel, lalu ada selang yang menghubungkan ke tabung oksigen. Pertama-tama kita memasang dari alat-alatnya terlebih dahulu. Selanjutnya di sini kita membuka dari tabung oksigen. Selanjutnya kita evaluasi pasien. Nah, di mana di sini pasien masih sadar, maka kita tidak perlu memasang dari gudel. Lalu kita selanjutnya adalah memasang dari back valve mask dengan menutupi dari hidung, mulut dan juga pipi pasien. Selanjutnya kita di sini memasang kan back valve mask dengan metode CE, di mana kita memegang sungkup dengan dua tangan dan pada mandibular pasien itu menggunakan 3 jari. Setelah itu kita mulai pemompaan dengan hitungan 1 kali nafas tiap 5 detik. Pompa 1, 2, 3, 4, 5 pompa. 1, 2, 3, 4, 5 pompa. Baik, kita lakukan pemompaan hingga terlihat pemulangan dinding dada pasien. Kemudian kita evaluasi pasien apakah terjadi hipoksia ataupun pengumangan dada pasien sudah maksimal atau belum. Sekian dari saya, terima kasih. Baik Bapak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Wira yang bertugas. Dengan Bapak siapa saya bicara? Bapak Gongde. Baik Bapak Gungde, umurnya berapa Pak? 25. 25. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemasangan dari kateter IV atau infus, di mana dalam prosedurnya nanti saya akan melakukan pemasangan menggunakan jarum suntik yang dihubungkan ke vena pada tangan Bapak. Di mana pada prosedur ini akan terasa sedikit rasa nyeri, namun Bapak jangan khawatir karena ini berguna untuk memberikan nutrisi juga obat-obatan yang berguna untuk melengkapi dari keluhan yang Bapak rasakan. Sebelumnya apakah Bapak ada gangguan pendarahan ataupun riwayat alergi, Pak? Tidak. Tidak ada. Baik Bapak, di sini saya sudah mempersiapkan dari alat-alat untuk pemasangan infus. Jadi sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan sarung tangan. Baik, yang pertama di sini saya akan melakukan pemasangan tourniquet terlebih dahulu. Misi Bapak, bisa diangkat tangannya. Baik, kita ibaratkan pita ini sebagai tourniquet. Kemudian setelah memasang dari tourniquet, kita melakukan pembersihan dengan alcohol swab. Dari dalam keluar secara sirkuler. Baik, selanjutnya di sini kita bisa memegang dari bagian bawah tempat penusukan dan memfiksasi dari vena yang akan kita lakukan pemasangan infus. Selanjutnya kita bisa memberikan krim anestesi lokal dari dalam keluar secara sirkuler juga. Selanjutnya di sini kita menggunakan Avocat atau bevel kateter IV dengan nomor 20 untuk pasien dewasa. Kita posisikan dari Avocat itu menghadap ke atas jarumnya, kemudian kita memegang dari Avocat di antara telunjuk dan juga ibu jari, lalu kita menusukkan kepada vena pasien dengan sudut 45 derajat. Kita masukkan setengah, kemudian kita lihat dari feedback darah pasien. Di sini terlihat adanya
feedback darah pasien. Artinya kita sudah masuk ke vena pasien, kemudian kita bisa lanjutkan hingga 3-5 mm. Setelah itu kita bisa melepas dari madrin, kemudian kita masukkan madrin ke dalam pembungkus IV kateter. Selanjutnya kita buang ke tempat steril. Lalu di sini kita bisa melepas dari tourniquet pasien. Kemudian kita hubungkan kateter bevelnya dengan infus. Nah, setelah kita hubungkan, di sini kita bisa melakukan pembersihan dengan kaset steril. Kasus steril yang sudah dicampur dengan NaCl. Kita peras, lalu kita bersihkan dari dalam keluar secara sirkuler juga. Kemudian setelah kita bersihkan, kita bisa bersihkan kembali dengan gauze steril kering. Baik, setelah kering, di sini kita bisa melakukan pemasangan dari plester untuk melakukan fiksasi kepada infus. Kita lakukan fiksasi dengan pola berbentuk V. Baik, setelah kita fiksasi dari kateter, kita bisa fiksasi juga dari selang infus. Baik, dengan pola yang sama juga. Lalu fiksasi lagi sekali dengan plester. Nah, setelah kita memasang dari plester, kita bisa menerapkan memasang dari label pasien. Kita jangan sampai labelnya menyentuh dari fiksasi yang tadi telah kita buat. Selanjutnya label ditulis dengan tanggal pemasangan dari infus. 6 Oktober. Baik. Baik Ibu, pemisahan dari infus di sini sudah selesai. Bapak, di sini saya sudah memasang dari selang infusnya, di mana nanti Bapak apabila mendapatkan infus yang macet, lepas ataupun ada darah di infus Bapak, dan juga misalnya infus Bapak itu sudah habis, Bapak nanti bisa sampaikan ke suster kita. Apakah ada yang ingin tanyakan atau sampaikan Bapak? Tidak. Tidak ada. Baik, saya akan mencatat dari hasil pemeriksaan ke Kamedis.